Bab 456. Kok kamu? Kaisar Yongsheng. Sander tentu saja tidak akan melupakan orang ini, kakek menara masih berada di tangan orang ini. Lalu, dia juga tahu, Kaisar Yongsheng terus merekrut orang dan berencana untuk bertarung besar-besar dengan alam semesta Guanxuan. Sekarang Kaisar Yongsheng sudah berhasil membentuk pasukannya. Sander menenangkan hati dan berkata, berapa lama lagi sampai di Bima Sakti? Anyo menjawab, 3 hari kemudian akan tiba di Bima Sakti. Sander lanjut bertanya, berapa banyak orang? Anyo berkata, sangat banyak. Sangat banyak. Sander menganggukkan kepalanya, baik, aku sudah tahu. Anyo diam sejenak, barulah berkata, apa perlu memanggil orang ke sini? Sander tersenyum dan berkata, tidak perlu, sekarang Bima Sakti adalah tempat yang paling aman. Usai berkata, dia langsung menghilang dari tempat. Sudah waktunya berpisah dengan mereka. Sander menengadahkan kepala ke langit. Sekarang awan-awan hitam memenuhi langit, angin mulai kencang, ada kalanya muncul guntur yang kuat. Sebentar lagi akan hujan. Sander menggelengkan kepala lalu berbalik badan pergi. Tidak lama kemudian, Sander tiba di sebuah hotel. Hotel yang dihuni oleh Suzy. Dia baru masuk melihat ada seseorang yang baring di atas ranjang. Orang itu adalah Suzy. Sedang tidur lelap. Sander berjalan ke samping Suzy, lalu melihat Suzy yang hanya memakai baju tidur tipis. Pada saat ini Suzy membuka matanya, lalu tersenyum melihat Sander, aku tahu pasti kamu. Sander heran dan berkata, kenapa? Suzy memeluk lehernya dan berkata, aromamu. Sander tersenyum. Suzy mengelus kepalanya di kening Sander dan berkata, belakangan ini sedikit capek. Sander berkata, apa kamu ada latihan? Suzy menganggukkan kepala dan berkata, sekarang aku sudah mencapai level 9, cepat, kan? Level 9. Sander tersenyum dan berkata, cepat. Suzy tersenyum dan berkata, cepat naik, aku mau memelukmu sampai tidur. Sander menganggukkan kepalanya, lalu baring di samping Suzy. Lalu, tangan Suzy memeluknya dengan erat. Sander mendadak berkata, aku sudah mau pergi. Badan Suzy langsung kaku, tidak lama kemudian, dia memeluk Sander dengan erat dan diam tak berkata. Sander berkata, Suzy. Suzy berkata dengan nada gemetar, masuk. Sander tercengang. Seiring suara guntur yang kuat, air hujan mulai turun, dari rintik-rintik mulai deras. Suara hujan semakin kuat dan membasahi pohon-pohon yang ada di luar sana. Tidak lama kemudian, langit seolah-olah muncul celah besar, hujan semakin deras dan membasahi segalanya. Hampir 2 jam, hujan barulah berhenti. Di dalam kamar, mereka berdua saling memeluk, muka Suzy memerah dan kelihatan sedikit capek. Sander memeluk Suzy dan berkata, ikuti aku. Suzy menengadahkan kepala ke arah Sander, lalu tatapannya sangat bahagia dan kaget. Sander masih ingin berkata sesuatu, Suzy mendadak berkata, apa aku akan hamil? Sander terkejut, dia tidak menyangka Suzy akan bertanya demikian. Suzy meliriknya sekilas, lalu berkata dengan malu, begitu banyak, seharusnya bisa, ya. Usai berkata, dia langsung menyandarkan kepalanya di dadanya Sander dan merasa sangat malu. Sander tersenyum dan berkata, jangan mengalihkan pembicaraanku. Suzy diam tak berkata. Sander berkata, apa kamu tidak bersedia? Suzy menggelengkan kepalanya. Sander bertanya, tidak mau pergi. Suzy diam saja. Sander berkata, bagaimana jika aku tidak akan kembali lagi? Suzy langsung memandang ke arah Sander. Sander tersenyum dan berkata, apa kamu ingin di sini? Suzy menundukkan kepalanya, aku ingin bersamamu, tapi, sekarang aku ingin di sini, karena kakekmu masih ada, usianya sudah tua. Setelah itu, dia teringat sesuatu dan bertanya dengan panik, kamu pergi, apa akan kembali lagi? Sander berkata, jika kamu berada di sini, aku pasti akan kembali lagi. Suzy memandang Sander dan berkata, serius? Sander menganggukkan kepalanya. Suzy tersenyum dan berkata, aku tidak berharap terlalu tinggi, kamu 1 hari pulang 1 kali saja. Sander pun terdiam. Suzy berkata dengan lembut, kapan kamu pergi? Sander berkata, beberapa hari lagi. Suzy menundukkan kepala dan diam tak berkata. Sander tersenyum dan berkata, kamu juga boleh tetap di sini, karena aku ingin kembali adalah hal yang mudah.
Suzy menganggukkan kepalanya. Sander menghela napas. Suzy memandang ke arah Sander dan berkata, "Kenapa?" Sander berkata, "Aku tidak rela meninggalkanmu." Suzy terdiam sejenak, lalu air mata langsung menetes. Dia pun memeluk erat Sander dan berkata, "Kamu baik-baik menghiburku." Sander tersenyum dan berkata, "Sebenarnya kamu tetap berada di sini juga ada baiknya. Aku memiliki rasa rindu terhadap bumi, kalau tidak aku mungkin selamanya tidak akan datang lagi." Suzy menundukkan kepala dan berkata, "Bagaimana dengan Yunita?" Sander langsung berkata, "Aku dan Yunita hanya teman saja." Suzy memandang Sander dan berkata, "Kita juga hanya teman saja." Ekspresi wajah Sander menjadi kaku, dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku dan Yunita tidak terjadi apapun." Suzy berkata, "Aku tahu, tapi kamu seharusnya tahu dia menyukaimu, kan?" Sander menganggukkan kepalanya. Suzy bertanya, "Bagaimana denganmu?" Sander diam saja. Suzy memandang Sander dan berkata, "Apa kamu pernah baik-baik berbicara dengannya?" Sander menghela napas dan berkata, "Suzy, aku akan baik-baik berpamitan dengannya, hanya saja." Suzy langsung memotong pembicaraan Sander, "Apa kamu suka dia?" Sander menundukkan kepala mencium keningnya Suzy, lalu berkata, "Sekarang aku adalah pacarmu." Suzy tersenyum manis dan berkata, "Aku tahu, aku hanya ingin bilang, kamu tidak seharusnya membuat keputusan sendiri. Kamu boleh jujur padanya, lalu bagaimana pilihannya, adalah urusan dia. Kalau tidak, kamu pergi, dia tidak akan keluar dari masalah ini seumur hidup." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik. Dia tentu saja akan menyelesaikan masalah dengan Yunita. Di Bima Sakti, dia hanya peduli dengan Suzy dan Yunita, tanpa mereka berdua, dia akan mati." Kelaparan di bumi. Sander menundukkan kepala ke arah Suzy lalu bertanya, "Kenapa mendadak mengungkit Yunita?" Suzy mengedipkan mata dan berkata, "Apanya kenapa?" Sander berkata, "Jika aku dan dia." Suzy tersenyum dan tidak berkata. Sander sedikit heran dan berkata, "Kamu tidak peduli?" Suzy memeluknya dan berkata, "Peduli." Sander sedikit heran dan berkata, "Kenapa kamu?" Suzy menggelengkan kepala dan berkata, "Dia adalah orang yang baik, jika kamu pergi begitu saja, akan menyakitinya. Wanita selalu begitu, jika suka dengan seseorang akan susah keluar." Sander berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku tidak pernah menyakiti wanita." Suzy memandang ke arah Sander dan Sander berkata dengan serius, dulu aku hanya fokus karir, semenjak garis keturunanku bangkit, aku menyadari diriku mulai menjadi buaya darat. Garis keturunan ini, sedikit aneh. Garis keturunan iblis gila kembali tersakiti." Suzy tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kamu memang tidak sengaja menggoda wanita." Setelah itu, dia mendekati Sander dan berbisik, "Wanita lebih mesum dari pria. Tentu saja, pada saat berjumpa dengan pria yang dia sukai. Jika berjumpa dengan pria yang disukai, dia juga akan mencari cara untuk menggoda pria itu." Sander terdiam. Muka Suzy mendadak merah dan berkata, "Apa aku mungkin hamil?" Sander berkata, "Pengen hamil." Suzy menganggukkan kepala, "Lia." Sander berkata, "Jadi, kita harus lebih giat." Muka Suzy memerah. Sander tertawa. Malam hari, Sander keluar dari hotel. Jika Suzy memilih berada di sini, dia juga hanya bisa menghormatinya. Karena bagaimanapun juga, sekarang Suzy masih tidak paham dengan dunia luar, akan susah beradaptasi. Oleh karena itu, tetap di sini berlatih bukan hal yang buruk. Lagi pula dia juga memberikan banyak esensi jiwa kepada Suzy. Esensi jiwa itu sudah cukup untuk Suzy latihan ribuan tahun. Tidak lama kemudian, Sander tiba di Akademi Ilmu Pedang. Elisa dan Koko berkelana keluar, oleh karena itu hanya tinggal Yunita di Akademi Ilmu Pedang. Di saat Sander tiba di Akademi Ilmu Pedang, Yunita masih latihan. Sander berjalan ke depannya Yunita. Yunita menengadahkan kepala dan tersenyum, "Kamu sudah datang, ya?" Sander menganggukkan kepalanya, dia melirik Yunita sekilas dan berkata, "Level 8. Yunita menganggukkan kepala dan berkata dengan bahagia, "Lia." Sander tersenyum dan berkata, "Hebat sekali." Yunita hanya tersenyum dan tidak berbicara. Sander berkata, "Aku akan segera pergi." Yunita terdiam. Sander tersenyum dan berkata, "Meninggalkan Bima Sakti." Yunita memandang Sander,
lalu mengepal erat kedua tangannya, seketika matanya berkaca-kaca. Sander menarik tangannya Yunita dan berkata, "Apa kamu bersedia ikut denganku?" Mendengar perkataan Sander, air mata Yunita langsung mengalir. Dia tidak takut dan langsung memeluk Sander. Yunita memeluk Sander dengan erat, air mata terus mengalir, tetapi dia sangat bahagia. Karena perkataan Sander melambangkan isi hatinya. Sander mengusap air matanya Yunita dan tersenyum berkata, "Jangan menangis. Nanti matanya merah." Yunita menggelengkan kepala dan berkata, "Suzy." Sander berkata, "Aku bersama dengannya." Yunita menundukkan kepala dan diam tak berkata. Sander menarik tangannya Yunita dan berkata, "Kamu seharusnya sudah tahu dari awal, kan?" Yunita menganggukkan kepalanya. Sander tersenyum dan berkata, "Mari kita pergi main sama-sama." Yunita menengadahkan kepala ke arah Sander. Sander pun tersenyum dan berkata, "Maksudku, aku cukup rindu dengan kehidupan dulu, kita bertiga tinggal di rumah yang sama." Usai berkata, dia juga bercucuran keringat dingin. Setelah kembali, dia harus baik-baik menekan garis keturunan iblis gila ini, karena semakin tidak polos. Garis keturunan iblis gila pun terdiam. Yunita memeluk Sander, dia menyandarkan kepalanya ke dadanya Sander dan berkata, "Aku suka denganmu." Sander menganggukkan kepala, "Aku tahu." Yunita lanjut berkata, "Tapi, di bumi satu suami memiliki banyak istri adalah melanggar hukum." Sander berkata secara refleks, "Aku akan mengganti aturan ini." Yunita menengadahkan kepala ke arah Sander. Sander mencium keningnya Yunita dan berkata, "Intinya, kamu tidak mungkin bisa lari." Yunita berkata, "Aku sudah tidak bisa kabur lagi." Sander tertawa. Yunita berkata, "Apa Suzy akan ikut bersamamu?" Sander menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk tetap di sini. Yunita sedikit heran dan berkata, "Dia tidak ikut denganmu." Sander menganggukkan kepalanya. Yunita berkata, "Apa kamu akan kembali lagi?" Sander tersenyum dan menjawab, "Lia." Yunita diam sejenak, "Aku juga ingin di sini sementara." Sander tidak percaya dan berkata, "Kenapa?" Yunita berkata, "Tempat ini adalah kampung halamanku, aku sedikit takut di luar sana." Sander diam saja. Yunita memeluk Sander dan berkata, "Boleh." Sander menganggukkan kepalanya, "Boleh." Yunita tersenyum dan berkata, "Apa kamu akan sering pulang ke sini?" Sander berkata, "Kalian berada di sini, aku tentu saja akan kembali." Yunita menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baik." Cekak. Pada saat ini, terdengar suara dari luar. Sander menolehkan kepalanya, lalu melihat orang itu. Dia tercengang dan berkata, "Sialan, kok kamu?" Bersambung. Bab 457 Kamu Bella atau Rosa? Orang yang datang adalah Rosa. Sander sedikit kaget melihat Rosa. Dia tidak menyangka wanita ini akan duluan datang mencarinya. Rosa memandang Sander dengan tatapan datar dan berkata, "Ayo ikut aku." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Sander diam sejenak dan berbalik badan ke arah Yunita lalu berkata, "Nanti aku akan kembali mencarimu." Yunita menganggukkan kepalanya. Sander ikut berjalan keluar. Yunita diam sejenak, barulah lanjut latihan. Dia tahu, ingin menjadi orang yang satu dunia dengan Sander, maka hanya bisa menjadi kultivator. Sekarang dia sudah ada kesempatan ini maka harus baik-baik memanfaatkannya. Setelah Sander keluar dari Akademi Ilmu Pedang, dia mengikuti Rosa dan sepanjang perjalanan tidak berbicara. Sander juga tidak berbicara. Berjalan cukup lama, Rosa mendadak meliriknya dan berkata, "Kaisar Yongsheng sudah datang." Sander menganggukkan kepalanya, "Lia, aku tahu." Rosa berkata, "Apa ayahmu dan bibimu masih ada di Bima Sakti?" Sander menganggukkan kepalanya, "Mereka masih di Bima Sakti." Setelah itu, dia diam sejenak dan lanjut berkata, "Tapi, kali ini aku berencana menyelesaikannya sendiri." Rosa mengerutkan keningnya dan berkata, "Menyelesaikannya sendiri?" Sander menganggukkan kepalanya, "Lia." Rosa memandang Sander dan berkata, "Yakin?" Sander tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak yakin?" Rosa diam sejenak dan berkata, "Kekuatanmu masih ada sedikit perbedaan dengannya sekarang." Sander tersenyum dan berkata, "Aku ingin mencobanya." Rosa meliriknya sekilas. Rosa membawa Sander meninggalkan Akademi Bima Sakti, lalu masuk ke sebuah mobil sport mewah.
Sander terdiam. Rosa melirik Sander sekilas dan berkata, cepat naik mobil. Sander merenung sejenak, lalu duduk di samping sopir. Dia memandang Rosa dan berkata, punyamu. Rosa menganggukkan kepalanya. Sander menghela napas dan berkata, kamu memang pandai bermain. Rosa pun tersenyum dan berkata, ada banyak benda yang cukup menarik di tempat ini. Setelah itu, dia langsung menyalakan mobil dan menginjak gas. Seketika mobil langsung melaju kencang. Kecepatan sangat cepat. Sander bertanya, kamu mau membawaku pergi kemana? Rosa berkata, nanti kamu akan tahu. Sander melirik Rosa sekilas. Pakaian yang dikenakan Rosa hari ini berbeda, kebaya berwarna kuning yang menunjukkan postur tubuhnya. Sepasang kaki yang mulus langsung terlihat jelas. Rosa mendadak berkata, cantik tidak? Sander menganggukkan kepalanya. Rosa menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, bagaimana perkembanganmu dengan kakak? Sander sedikit kaget dengan pertanyaan dari Rosa. Rosa lanjut berkata, apakah sudah terjadi? Ekspresi wajah Sander sangat masam dan berkata, kami hanya teman baik saja. Rosa melirik Sander sekilas dan berkata, kamu dengan setiap wanita hanyalah teman baik saja. Sander terdiam. Rosa lanjut berkata, aku bisa merasakan, kakak sedikit suka denganmu. Jika kamu sedikit pemberani, pasti bisa menaklukkannya. Sander berpikir sejenak dan berkata, Rosa, kamu berharap aku menaklukkannya, agar dia memiliki kilesa. Kalau bisa seperti Selina yang sudah hamil itu, benar. Rosa bertanya balik, apa kamu tidak ingin? Sander memandang Rosa, lalu merenung sejenak dan menggelengkan kepala berkata, jangan terlalu licik. Rosa tersenyum dan tidak berbicara. Sander lanjut berkata, aku tidak ada maksud lain. Aku hanya ingin memberitahumu, kakakmu lebih pintar darimu, dia tidak mungkin tidak tahu pemikiranmu. Rosa diam saja. Sander lanjut berkata, malapetaka galaksi akan segera tiba, kamu takut Kak Maura akan, benar? Rosa menganggukkan kepalanya. Sander diam saja. Rosa lanjut berkata, Kakak Maura sangat suka dengan kita, tapi dia tidak akan melepaskan sesuatu demi kita. Tapi berbeda dengan pria dan anaknya. Ekspresi wajah Sander berubah, jadi, kamu bilang kali ini dia tidak bisa menekan malapetaka galaksi ini. Rosa menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu, aku hanya firasat akan terjadi hal yang buruk. Mendengar perkataan ini, Sander langsung mengerutkan keningnya. Rosa memandang ke arah jauh dengan muka murung. Sander berkata, kamu membawa Selina ke Bima Sakti hanya demi aku datang ke sini, lalu menggoda kakakmu. Rosa tersenyum dan berkata, menggoda, liasi, karena kamu termasuk tampan. Sander memandang Rosa dan diam tak berkata. Rosa berkata, apa kamu marah? Sander menggelengkan kepalanya, tidak. Rosa tersenyum dan berkata, hal ini sedikit aneh. Sander berkata, meskipun kamu sedang mencelakaiku, tapi aku merasa bersyukur bisa berjumpa dengan Kak Maura, lalu aku juga tidak merasa dirugikan. Rosa memandang Sander sekilas dan berkata, pemikiranmu menjadi lebih baik. Sander berkata, bukunya hampir selesai ditulis. Rosa menganggukkan kepalanya. Sander menoleh ke arah luar dan diam tak berkata lagi. Rosa berkata, apa boleh meminta ayahmu dan bibimu? Sander menggelengkan kepala dan berkata, Noan Rosa, apa kamu benar memahami Kak Maura? Rosa mengerutkan keningnya. Sander tersenyum dan berkata, aku harus mengakui, hubunganmu dengan Kak Maura adalah asli, bahkan aku percaya, kamu bisa sampai mengorbankan diri untuknya. Tapi, aku merasa kamu masih tidak memahami Kak Maura. Rosa melirik Sander sekilas dan diam tak berkata. Sander lanjut berkata, Nona Rosa, apa boleh aku menanyakan satu pertanyaan padamu? Rosa memandang ke arah Sander dan berkata, apa? Sander berkaya, Kak Maura bilang, kamu juga suka denganku, apa benar? Seraas. Mobil mendadak berhenti, Rosa menoleh ke arah Sander. Sander memandangnya dan menunggu jawaban. Mereka berdua bertatapan mata. Akhirnya Rosa menjawab, memang kenapa? Sander menggelengkan kepala, aku tidak ada maksud lain, ya. Rosa menatapnya dan berkata, jadi apa maksudmu? Sander berkata dengan lembut, Nona Rosa, pada saat Kak Maura mengatakan hal ini, aku merasa tidak mungkin. Ini adalah hal yang mustahil terjadi. Rosa tersenyum dan berkata, kenapa? Sander berkata,
aku merasa tidak suka bersama denganmu. Rosa menatap Sander dan berkata, kenapa? Sander menjawab, bersama denganmu, aku merasa kamu bukan ingin bersama denganku, melainkan ingin mengandalkanku mencari bibiku, ayahku bahkan kakekku. Rosa diam saja. Sander menatap Rosa dan berkata, Noan Rosa, jika kamu benar suka denganku, aku juga suka denganmu. Tapi, kalau aku tidak memiliki latar belakang kuat, apa kamu tetap suka denganku? Rosa menggenggam kuat setir mobil dan diam tak berkata. Sander tersenyum dan berkata, aku merasa kamu tidak akan suka denganku. Tapi, semua ini adalah hal yang wajar. Meskipun aku memiliki sedikit talenta, jika tidak ada dukungan dari ayahku, mana mungkin bisa masuk dalam pilihan Nona Rosa. Hidup ini sangat keras. Sander selalu tahu diri, Lia, tanpa dukungan dari ayahnya, Sander mana mungkin bisa memiliki prestasi sekarang ini. Lalu, siapa yang benar baik padanya? Siapa yang baik padanya hanya karena faktor ayah, dia juga tahu jelas. Semua itu juga alasan kenapa dia ingin menjadi tak terkalahkan. Dirinya tak terkalahkan, barulah benar-benar tak terkalahkan. Giat berjuang. Usai berkata, Sander memutuskan dalam hatinya, kedepannya dia harus lebih berusaha. Rosa mendadak berkata, baik, aku sudah mengerti. Setelah itu, dia menyalakan mobilnya. Sander menoleh keluar dari jendela mobil, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak tahu berlalu berapa lama, Rosa mendadak berkata, kamu ingin mengandalkan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi apa kamu pernah berpikir, dengan kekuatanmu sekarang tidak mungkin? Sander berkata, aku sedang berusaha. Rosa memandang Sander. Lalu Sander berkata, saat ibuku mengikut ayahku, ayahku juga tak terkalahkan. Tapi, dia tidak karena ayahku tidak terkalahkan, langsung tidak suka dengannya. Hal yang dia lakukan adalah terus menemani ayahku, bersamanya menghadapi segalanya. Rosa memandang Sander dan diam tak berkata. Sander tersenyum dan berkata, dalam duniawi, sebagian besar wanita akan meremehkan pria yang kemampuan rendah, tidak bisa mencari uang. Tapi, jujur saja, ada berapa banyak wanita yang bersedia menemani pria hidup menderita dan berjuang bersama. Sebagian besar wanita ingin mencari pria yang sempurna, memiliki uang dan rumah. Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, tentu saja, semua ini adalah hal yang wajar. Karena semua orang ingin melewati kehidupan yang lebih baik, mencari orang yang memiliki kemampuan. Rosa memandang Sander, kamu merasa aku meremehkanmu? Sander menggelengkan kepala dan berkata, aku hanya memberi contoh saja, tidak mengatakan apapun. Bagiku, Nona Rosa, jangankan menjadi suami istri, bahkan aku juga tidak ingin bertemanan denganmu. Rosa diam tak berkata, tatapan mata sangat datar. Sander lanjut berkata, sebenarnya, kita tidak perlu mengatakan hal yang tidak bahagia ini. Kamu adalah kakak kedua dari Selina dan Selin. Aku merasa kita sama-sama tidak suka, juga bisa menjadi teman, bagaimana? Rosa langsung menginjak rem dan berkata, sudah sampai. Usai berkata, dia langsung mencabut kunci dan turun. Sander melihat sekitar dan langsung terdiam. Kompleks Skycloud. Bukannya tempat tinggal Kak Maura. Sander langsung turun, dia mengikuti Rosa. Sepanjang perjalanan mereka tidak berbicara. Sander juga tidak mencari topik lagi. Tidak lama kemudian, Rosa membawa Sander ke satu lantai. Di saat Sander ingin berjalan kamarnya Maura, Rosa mendadak berkata, kemari. Sander memandang ke arah Rosa dan berkata, Kak Maura tinggal di sini. Rosa memandang Sander dan berkata, ikut aku. Usai berkata, dia berbalik badan ke samping. Sander mengerutkan keningnya, apa-apaan ini? Tanpa berpikir panjang, Sander bersama Rosa masuk ke kamar itu. Baru masuk, dia langsung mendengar suara dari ruang tamu, kakak kedua, kamu cepat sekali pulangnya. Sander menoleh ke arah suara, ada seorang wanita duduk di sofa, memakai baju tidur, rambut tidak diikat, lalu sedang menonton sambil makan makanan ringan. Perutnya sedikit gendut. Selina. Meskipun memakai baju tidur, dia juga tetap begitu memesona. Pada saat itu, Selina seolah merasakan sesuatu, langsung menoleh. Dia melihat Sander yang berdiri di samping Rosa langsung terdiam. Sander berjalan ke depan Selina. Selina memandang Sander dan diam tak berkata. Sander mendadak membungkukkan badan memeluknya dan diam tak berkata. Selina diam sejenak, lalu memeluk pinggangnya Sander.
Dua orang berpelukan cukup lama. Sander mendadak melepaskan Selina dan mengelus perutnya Selina lalu berkata, "Mau anak pria atau anak wanita?" Selina bertanya balik, "Kamu suka pria atau wanita?" Sander berkata, "Suka dua-duanya." Selina tersenyum dan berkata, "Nanti lahir baru akan tahu." Sander berkata, "Kalian benar tinggal di depan kamarnya Kak Maura?" Selina menganggukkan kepalanya. Sander berpikir sejenak dan berkata, "Aku ingin baik-baik berbicara denganmu." Selina menganggukkan kepalanya, "Baik." Sander memandang Selina dan berkata, "Kamu Bella atau Selina?" Senyuman di wajahnya Selina langsung hilang. Bersambung.